kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks drama. Apa sih itu teks drama? Teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Nah, adapun ciri utama dari drama ini yaitu yang pertama berupa cerita, kedua berbentuk dialog, ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Nah, adapun dengan istilah-istilah yang merujuk pada pengertian dalam tradisional masyarakat yaitu yang sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara berasal dari kata bahasa Jawa, yakni sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Nah, oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung. Kemudian ada lakon. Istilah lakon ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yakni yang pertama cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Yang kedua karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga perbuatan, kejadian atau peristiwa. Kemudian ada toneel. Nah, istilah toneel ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Kemudian ada sendera tari. Sendera tari kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Sendera tari ini berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Kemudian terakhir ada tablo. Jadi tablo ini merupakan drama yang menampilkan kisah dan dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Jadi dalam pemain-pemain tablo ini tidak berdialog seperti itu. Kemudian selanjutnya ada unsur drama. Unsur drama yaitu yang pertama ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengendalian cerita, konflik awal, kemudian terus perkembangan konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Selanjutnya itu ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dalam penokohan ini terbagi atas menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Kemudian tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Berdasarkan segi perwatakannya, tokoh dan peranannya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak sama pertunjukan. Kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dibantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Kemudian ada tokoh statis atau adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Kemudian yang terakhir ada tokoh serba bisa. Nah, tokoh serba bisa ini adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Kemudian ada dialog. Nah, dialog ini tidak boleh dilupakan dalam pementasan drama. Yaitu yang pertama ada tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Kemudian ada wawancang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, kemudian ada pramangku, adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya itu ada latar. Nah, latar
penjelasan latar drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Dalam latar ini biasanya ada latar tempat, latar waktu, kemudian latar suasana juga bisa masuk. Nah, selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga menggambarkan latar tokoh, latar ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Jadi melalui bahasa di situ juga kita dapat memberikan gambaran terhadap karakter si tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur teks drama. Struktur teks drama berbentuk alur pada umumnya tersusun sebagai yang pertama ada prolog. Prolog merupakan pembuka atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dialog yang kedua itu ada dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Nah, problematika yang dihadapi dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Kemudian komplikasi berisi tentang konflik-konflik yang pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Kemudian resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami oleh para tokohnya. Nah, kemudian ada epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari dari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor atau dalam pada akhir cerita. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan drama. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menempatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata yang dimaksud misalnya itu seperti ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Selanjutnya yaitu ada teks drama dari karya yang sudah ada. Nah, jadi di sini kalau kalian menulis teks drama dari naskah yang sudah ada, kalian membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita atau alur latar dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kamu hanya tinggal mengubah format ke dalam bentuk dialog. Kemudian ada naskah drama dengan orisinilitas ide. Nah, langkah-langkah penulisannya tidak jauh berbeda dengan ketika menulis cerpen, puisi, atau karya-karya fiksi lainnya. Yaitu yang pertama, menentukan topik. Jadi berupa sebuah peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya ada pementasan karya sendiri, yaitu atau pementasan drama ini. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Kemudian yang kedua, reading atau membaca. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Jadi di tahap ini setiap pemain itu harus membaca naskah masing-masing sehingga nanti dia tahu tepatnya di mana perannya itu. Nah, yang ketiga casting. Nah, casting ini menentukan perannya. Jadi melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan acting dari pemain. Kemudian mendalami peran yang akan dimainkan.
Blocking, sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Kemudian yang kelima, running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Kemudian glide basic atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir, melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Yang kedelapan barulah pementasannya. Kemudian semua pemain sudah siap dengan fungsinya, dekorasi panggung sudah lengkap. Baik,